Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akib Maulana Yusuf dengan NPM 2014151051 dari Kehutanan B. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi hidrologi tentang analisis sedimentasi di Sungai Wewesai, Lampung. Berikut PowerPoint yang saya akan presentasikan. Analisis sedimentasi di Sungai Wewesai. Ditulis oleh Ovik Taufik Purwadi, Diah Indriana, dan Astika Murni Lubis. Yang akan mempresentasikan saya sendiri, Akib Maulana Yusuf, mata kuliah hidrologi, dan dosen pengampu Insinyur Dr. Gunardi Dewinarno, MSI. Yang pertama ada daftar pusaka. Yang pertama yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. 1. Pendahuluan. Daerah aliran sungai atau das Wewesai merupakan daerah hulu das tulang bawang yang memiliki peranan penting untuk perkembangan Provinsi Lampung. Sebagian besar luas wilayah das Wewesai merupakan kawasan hutan lindung, sehingga memberikan kontribusi besar untuk kawasan penyangga hidrologis. Selain itu, wilayah ini juga dimanfaatkan untuk usaha pertanian, pariwisata, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain itu, permasalahan yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah tingginya proses sedimentasi yang terjadi di Sungai Wewesai. Akibat bermuaranya berbagai sungai yang membawa sedimen, yang dalam konteks ini akan menimbulkan permasalahan seperti berkurangnya kecepatan aliran sungai yang akan berpengaruh pada PLTA. Naiknya dasar sungai sehingga sering terjadi banjir, terganggunya sistem irigasi sampai pada berkurangnya volume tampungan efektif waduk karena endapan. Metode penelitian pada jurnal berikut. Lokasi penelitian. Lokasi ini dilakukan di daerah aliran sungai das Sungai Wewesai. Daerah ini memiliki luas sekitar 405.846 km persegi, berada di lokasi 5 kecamatan yaitu Sumberjaya, Gedung Surian, Air Hitam, Kebun Tebu, dan Waitenong. Gambar 1 merupakan das Wewesai. Data yang digunakan, data sekunder awal yang digunakan berupa data hujan, peta lokasi, dan peta topografi. Dilanjutkan dengan data suspend load and bed load. Pelaksanaan penelitian, analisis hidrologi, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah sebagai berikut. Pembentukan das beserta luasnya dengan menggunakan software Global Mapper dan ArcGIS, dan dilanjutkan dengan perhitungan dengan menggunakan metode Polygon Thiessen. B. Melakukan analisis frekuensi. C. Perhitungan debit banjir rencana berdasarkan besarnya curah hujan pada kala ulang tertentu. Analisa tingkat bahaya erosi. Pada analisa ini menggunakan metode Universal Soil Loss Equation atau USLE. Yang pertama itu menentukan nilai faktor erosivitas. Yang kedua menentukan nilai faktor erodibilitas. Yang ketiga menentukan nilai pengelolaan tanaman. Yang keempat menentukan nilai faktor usaha-usaha pencegahan erosi. Yang kelima menentukan nilai indeks, anjang dan kemiringan. Yang keenam menghitung besarnya erosi. Analisa perkiraan besarnya sedimentasi. Yang pertama menentukan nilai sedimen dengan analisis USLE. Yang B menghitung nilai sedimen terukur. Hasil pembahasan. Yang pertama analisa data spasial. Yang kedua lebih rancangan dengan metode Hasper. Yang ketiga, analisis perkiraan besarnya sedimentasi dengan metode USLE. Yang keempat, perhitungan tingkat bahaya erosi dan sedimentasi. Yang kelima, analisis besarnya sedimentasi terukur. Yang pertama, analisa data spasial. 1. Daerah aliran sungai. Dari hasil pembentukan data spasial menggunakan program ArcGIS, Wewesai memiliki luas 405.846 km persegi. Hasil pembentukan data spasial das Wewesai dapat dilihat pada gambar 2. Yang kedua, tata guna. Berdasarkan RT/RW Provinsi Lampung, dapat diketahui bahwa das Wewesai memiliki 4 jenis tutupan lahan, yaitu kawasan pemukiman, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, dan kawasan hutanan. Pada tabel 2, luas tutupan lahan das Wewesai
sebagai berikut. Tutupan lahan yang pertama pemukiman, luas 3.610 km persegi. Yang kedua pertanian, 6.750 km persegi. Yang ketiga perkebunan, 213.450 km persegi. Dan yang keempat kehutanan, 182.036 km persegi dengan jumlah 405.840 km persegi. Yang ketiga, penentuan luas Polygon Thiessen. Dalam penelitian ini, penentuan luas pengaruh stasiun hujan dihitung berdasarkan metode Polygon Thiessen. Berikut adalah gambar pembagian luas pengaruh stasiun hujan dengan Polygon Thiessen dengan menggunakan program ArcGIS. Pada tabel 3, luas pengaruh stasiun hujan terhadap das. Pada stasiun R248, R232, R275, faktor Polygon Thiessen A 193.827 km persegi. Yang stasiun R232 167.264 km persegi, stasiun R275 44.755 km persegi. Koefisien Thiessen pada stasiun R248 itu 0,478, pada stasiun R232 0,412, pada stasiun R275 memiliki koefisien Thiessen 0,110. Analisis hidrologi. Analisis hidrologi dilakukan dengan menggunakan data curah hujan dari 3 stasiun untuk mendapatkan hujan rancangan. Berikut adalah nilai curah hujan rancangan das Webesae. Pada tabel keempat, curah hujan rancangan das Webesae memiliki periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 dengan hujan sebesar 51.788 mm, yang kedua 67.714 mm, yang ketiga 76.737 mm, yang keempat 86.781 mm, yang kelima 93.410 mm, yang keenam 100.579 mm, dan yang terakhir 104.946 mm. Pola distribusi hujan dianggap mewakili kondisi hujan di das Webesae. Tabel kelima, perhitungan intensitas curah hujan data das Webesae. Debit rancangan dengan metode Hasper. Perhitungan debit rancangan menggunakan data intensitas hujan, luas das, dan data karakteristik sungai seperti panjang sungai dan kemiringan sungai. Tabel 6, perhitungan debit dengan metode Hasper. Analisis perkiraan besarnya sedimentasi dengan metode usul. Yang pertama, indeks erosivitas hujan. Yang kedua, indeks panjang dan kemiringan lereng. Yang ketiga, indeks erodibilitas lahan. Yang ketiga, indeks pengelolaan tanaman. Dan yang terakhir, indeks konservasi lahan. Indeks erosivitas hujan. Semakin tinggi nilai erosivitas hujan, maka erosi yang terjadi dalam kawasan semakin besar. Indeks erosivitas hujan dihitung berdasarkan besarnya curah hujan bulanan terjadi pada kawasan Webesae dengan menggunakan persamaan kedua. Yang kedua, indeks erodibilitas lahan. Indeks erodibilitas lahan dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor tekstur tanah, struktur tanah, permeabilitas tanah, dan bahan organik tanah. Pada penelitian ini dipakai nilai indeks erodibilitas lahan sebesar 0,15. Nah, ini ditentukan karena jenis tanah yang ada di das Webesae adalah inceptisol. Yang ketiga, indeks panjang dan kemiringan lereng. Nah, indeks panjang dan kemiringan lereng pada penelitian ini diperoleh dari hasil pembentukan peta kemiringan lereng berdasarkan data dari DEM, Digital Elevation Model, yang diproses dengan program ArcGIS. Peta kemiringan lereng dapat dilihat pada gambar 5. Yang keempat, indeks pengelolaan tanaman. Perhitungan indeks pengelolaan tanaman disesuaikan dengan tabel nilai faktor pengelolaan tanaman. Dalam penelitian ini, nilai C untuk das Webesae adalah 0,112. Perhitungan tingkat bahaya erosi dan sedimentasi. Berdasarkan hasil perhitungan kelima faktor sebelumnya, maka dapat ditentukan besarnya tingkat bahaya erosi dan sedimentasi di kawasan Webesae dengan menggunakan persamaan usul adalah sebagai berikut. Pada tabel 8, besarnya nilai erosi pada Webesae. Tabel 9, perhitungan sedimentasi potensial. Analisis besarnya sedimentasi terukur.
Perhitungan sedimentasi terukur menggunakan data yang didapat dari analisis yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan nilai TSS (Total Suspended Solid) dan nilai TDS (Total Dissolved Solid). Data analisa saringan bed load dari data tersebut dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai debit sedimen suspend dan debit sedimen bed load (QS dan QD) pada Daswai Besai. Dari perhitungan didapat nilai debit sedimen layang Daswai Besai adalah QS sama dengan 13.959,36 meter kubik per tahun dan nilai debit sedimen dasar Daswai Besai adalah QD sama dengan 156.569,083 meter kubik per tahun. Jadi nilai debit sedimen Daswai Besai total adalah nilai QS ditambah dengan nilai QD yaitu sebesar 170.528,443 meter kubik per tahun. Kesimpulan 1. Dari hasil analisis sedimen dengan menggunakan metode Usler, didapatkan nilai sedimentasi dari Daswai Besai sebesar 155.200,738 meter kubik per tahun. Sedangkan besarnya nilai sedimen terukur yang didapat dari hasil pengukuran di lapangan didapatkan hasil sebesar 170.528,443 meter kubik per tahun. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa hasil perhitungan sedimentasi dengan analisis Usler lebih kecil dibandingkan dengan nilai sedimentasi terukur. Hal ini bisa saja terjadi karena dengan metode ini bentuk erosi yang dapat diprediksi adalah erosi lembar atau alur, tetapi tidak dapat memprediksi pengendapan dan tidak memperhitungkan hasil sedimen dari erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.